Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi bersama saya Dananjaya Saputra selaku dosen mata kuliah Sistem Robotika. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu komponen paling penting dalam dunia robotika selain microcontroller, yaitu sensor. Nah, dengan bantuan sensor ini nantinya robot dapat mengumpulkan data dari lingkungannya, yang misalnya bisa mendeteksi jarak, bisa mendeteksi cahaya, suhu, gerakan, ataupun bahkan suara. Nah, sensor biasanya bekerja berdampingan dengan microcontroller. Microcontroller bertugas mengolah sinyal dari sensor, kemudian memberikan perintah ke aktuator atau motor agar robot bisa bergerak sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi melalui materi ini kita akan belajar mengenal jenis-jenis sensor serta prinsip kerjanya. Oke, jadi ada 3 hal utama yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, definisi sensor. Di bagian ini kita akan mengenal apa itu sensor, bagaimana prinsip kerjanya, dan mengapa sensor menjadi komponen penting dalam berbagai perangkat elektronika, terkhususnya robot. Nah, kemudian kita akan membahas jenis cara pembacaan sensor. Nah, di sini kita akan membedakan bagaimana sensor membaca data, baik yang bersifat analog maupun digital. Nah, serta bagaimana hasil pembacaan itu nantinya dikirimkan ke microcontroller untuk diproses. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga, kita akan membahas tentang jenis-jenis sensor beserta contoh penggunaannya. Nah, bagian terakhir ini akan membahas berbagai macam sensor yang sering digunakan, ya, seperti sensor cahaya, suhu, jarak, ya, hingga kamera, lengkap dengan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan apa itu sensor? Ya, jadi sensor itu adalah alat yang bisa mendeteksi atau mengetahui kondisi di sekitar lingkungan, ya, misalnya suhu, cahaya, suhu, atau gerakan. Nah, sensor banyak digunakan dalam berbagai produk elektronik, ya, atau peralatan modern, ya, mulai dari robot, sistem otomatisasi, sampai perangkat IoT, ya, seperti smart home ataupun smart city. Nah, sensor ini sebenarnya sudah sangat dekat, ya, dengan kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Nah, hampir semua perangkat elektronik modern saat ini, ya, sekarang sudah banyak menggunakan yang namanya sensor. Ya, contohnya kita lihat di smartphone kita ada sensor cahaya untuk mengatur kecerahan layar, ya, secara otomatis. Ya, kemudian ada sensor jarak yang membuat layar mati ketika kita menempelkan ponsel ke telinga, ya, dan ada juga sensor yang namanya sidik jari untuk keamanan. Nah, dalam dunia robotika dan sistem otomatisasi, nah, sensor juga memegang peranan penting, di mana sensor digunakan agar robot bisa mengenali kondisi lingkungannya. Nah, contohnya misalnya robot pembersih lantai, ya, menggunakan sensor jarak untuk menghindari dinding atau benda yang ada di depannya. Nah, sementara itu misalnya pada sistem IoT, sensor itu digunakan untuk membaca data, ya, seperti suhu, kelembaban, atau kualitas udara yang kemudian dikirim ke internet, ya, untuk dipantau dari jarak jauh, ya. Jadi sederhananya sensor itu adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengetahui kondisi tertentu di lingkungan, ya, lalu mengubahnya menjadi sinyal yang bisa diproses oleh sistem elektronik, ya, misalnya oleh microcontroller. Nah, tanpa sensor, robot tidak akan tahu, ya, apa yang terjadi di sekitarnya dan tidak bisa berinteraksi dengan dunia nyata. Kalau tadi kita sudah tahu
bahwa sensor berfungsi untuk mendeteksi kondisi lingkungannya, maka kita bisa mengibaratkan ya, sebuah sensor itu seperti panca indera yang ada pada manusia. Ya, mirip sekali ya, konsepnya mirip ya, seperti panca indera yang ada pada manusia. Nah, kita bisa bayangkan manusia itu punya 5 indera ya. Mata untuk melihat, kemudian telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit untuk merasakan sentuhan ataupun merasakan suhu yang ada di sekitar kita. Nah, setiap indera ini mampu membantu kita mengenali kondisi di sekitar kita. Nah, begitu juga dengan sensor pada robot atau sistem otomatis ya, fungsinya sama seperti panca indera kita, yaitu memberikan informasi dari lingkungan agar bisa diolah nantinya oleh otak robot atau microcontroller itu ya. Nah, misalnya sensor cahaya ya. Sensor cahaya ini yang ada di robot itu mirip seperti mata kita yang bisa melihat terang dan gelap ya. Jadi kalau untuk robot ya kita bisa pakai sensor cahaya untuk mendeteksi atau melihat terang, kondisi terang ataupun gelap itu. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya pada robot ada sensor suara. Nah, ini mirip dengan telinga kita yang kita gunakan untuk mendengar. Nah, kemudian juga misalnya sensor suhu yang ada pada robot. Nah, ini mirip juga dengan kulit kita yang bisa merasakan panas atau dingin. Nah, begitu juga dengan robot ya. Ketika robot ingin kita buat bisa mendeteksi suhu panas ataupun dingin ya, maka kita nanti akan menggunakan perangkat sensor yang namanya sensor suhu. Nah, jadi tanpa sensor robot tidak akan bisa merasakan lingkungannya ya, sama seperti manusia yang tidak bisa beraktivitas dengan baik tanpa panca indera. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh penggunaan sensor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama coba lihat gambar di sebelah kiri. Nah, itu adalah robot beroda yang menggunakan sensor ultrasonik. Nah, ini yang ada bulatannya 2, seperti mata ya. Nah, ini namanya sensor ultrasonik. Nah, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi jarak antara robot dan benda di depannya. Nah, sehingga ketika robot ini ada halangan di depan, ya maka robot bisa mengenalinya dan otomatis menghindar. Nah, ini biasanya sering digunakan pada robot land follower ataupun robot penghindar rintangan atau halangan. Nah, kemudian di sebelah kanan ya ada pintu otomatis ya, seperti yang kita sering jumpai ya di mall ya, pelabuhan. Nah, seperti yang kita sering temui di pusat perbelanjaan juga ya. Nah, pintu ini bisa terbuka dan tertutup sendiri karena adanya sensor gerak ya yang mendeteksi keberadaan orang di depannya ya. Nah, jadi sini ada sensor yang nantinya bisa mendeteksi ada orang yang akan masuk gitu ya, atau yang lewat tuh. Dan yang terakhir di bagian bawah ada lampu jalan otomatis ya. Lampu ini menggunakan sensor cahaya ya yang bisa mendeteksi terang atau gelapnya lingkungan. Nah, ketika kondisinya malam hari, sensor mendeteksi kondisi gelap dan lampu akan menyala otomatis. Nah, sedangkan ketika siang hari ya maka sensor mendeteksi terang ya maka lampu nantinya akan dimatikan. Tuh. Nah, jadi dari contoh-contoh ini ya kita bisa lihat bahwa
sensor sangat membantu membuat berbagai perangkat menjadi lebih cerdas, efisien, dan bekerja otomatis tanpa harus dikendalikan secara manual ya. Nah, sekali lagi contohnya pada pintu otomatis ini yang tadinya ada petugas ya atau orang yang buka dan tutup pintu. Nah, nantinya dengan adanya sensor tidak perlu lagi ada petugas yang menjaga pintu ini untuk membuka dan menutup pintu ini ya, tetapi semuanya nantinya akan bekerja secara otomatis itu ya, pintu dan pintunya nantinya akan terbuka dan tertutup secara otomatis dengan bantuan sekali lagi yang namanya sensor yang menggantikan peran petugas atau manusia. Oke, biar lebih paham lagi, yuk kita lihat contoh lain dari penggunaan sensor dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai ini ya. Nah, coba perhatikan gambar yang pertama, yaitu alat pengering tangan otomatis yang sering kita jumpai ya di restoran, ya tempat-tempat makan ya seperti KFC, kemudian di toilet umum ya di mal-mal. Nah, itu biasanya ada alat ini. Nah, alat ini menggunakan sensor inframerah untuk mendeteksi keberadaan tangan. Nah, jadi ketika tangan kita didekatkan, nah sensor akan mengenali adanya gerakan atau objek tangan kita, lalu secara otomatis menghidupkan kipas untuk mengeluarkan udara panas. Nah, begitu tangan kita jauhkan ya. Nah, alat ini akan mati sendiri ya, secara otomatis. Nah, ini membuat penggunanya menjadi lebih efisien ya, karena tidak perlu menyentuh alat. Tuh. Nah, kemudian di gambar sebelah kanan, nah ini terlihat gambar mobil ya. Nah, ada sensor parkir pada mobil ya, yang bunyinya tit 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 gitu ya. Nah, sensor ini biasanya terpasang di belakang mobil dan berfungsi untuk mendeteksi jarak antara mobil dengan benda di belakangnya. Nah, ketika jarak terlalu dekat, nah sensor akan mengeluarkan bunyi beep ya. Nah, sebagai peringatan bagi pengemudi. Nah, dari kedua contoh ini sekali lagi kita bisa melihat bagaimana sensor membantu membuat aktivitas manusia yang menjadi lebih mudah, aman, dan juga praktis gitu. Nah, sensor bekerja secara otomatis tanpa perlu perintah langsung dari manusia ya, cukup dengan mendeteksi perubahan di lingkungan sekitarnya. Oke, di slide-slide sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi sensor dan juga penerapan sensor itu yang bisa kita temui ya di kehidupan sehari-hari. Nah, semoga bisa memberi gambaran kalian tentang apa sih yang namanya alat atau sensor itu. Nah, sekarang kita lebih ke teknis ya, dimana kita akan membahas jenis-jenis penggunaan atau cara pembacaan sensor. Nah, sensor itu pada dasarnya memiliki bersifat analog ya, dan ada yang namanya sensor digital. Nah, pertama kita mulai dari sensor analog. Nah, sensor analog itu adalah dia bekerja dengan mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal yang bersifat kontinu. Nah, artinya nilainya bisa berubah secara bertahap ya, dan tidak terbatas hanya pada dua kondisi saja. Nah, biasanya nilainya itu antara angka dari 0 ya sampai 1024 gitu ya. Dari 0 sampai dengan 1024. Nah, ini adalah hasil dari pembacaan sensor analog gitu. Nah, bisa saja nanti nilainya 500, 200, 700, 800 sampai maksimal 1024. Nah, contoh sensor ini itu seperti apa ya? Contohnya itu seperti sensor suhu ya, atau sensor cahaya. Nah, ini biasanya
sensor ini bersifat analog. Nah, nilai yang nantinya dikirimkan ya dari sensor suhu atau sensor cahaya ke microcontroller, nah biasanya berada di antara 0 hingga 1024. Nah, tergantung seberapa besar perubahan suhu atau cahaya yang diterima sensor. Nah, jadi semakin terang atau panas, maka nilainya akan semakin tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah sensor digital. Nah, berbeda dengan analog, nah sensor digital ini hanya mengirimkan dua kondisi saja, yaitu 0 dan 1. Atau bisa kita sebut dengan 1 itu on dan 0 itu sama dengan off gitu. Ya, jadi bentuk dari sensor digital ini bersifat berbentuk biner, yaitu 0 dan 1 saja. Nah, berbeda dengan analog tadi, nilainya 0 sampai dengan 1024. Nah, tapi kalau digital itu hanya 0 dan 1. Nah, contoh sensornya apa ya? Misalnya sensor PIR ya, atau PIR ya, untuk mendeteksi gerakan. Nah, ketika tidak ada gerakan, sensornya akan mengirimkan nilai 0 ya, atau false atau off gitu. Dan ketika ada gerakan, nilainya berubah menjadi 1. Nah, kedua jenis sensor ini sama-sama penting ya, dan akan digunakan oleh microcontroller sebagai otak sistem untuk memproses informasi dari lingkungan nantinya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya dari slide ini bahwa sensor analog itu menghasilkan data yang berubah-ubah secara halus gitu ya, nilainya antara 0, rentang nilainya antara 0 sampai dengan 1024. Nah, sedangkan sensor digital hanya menghasilkan data yang bersifat pasti, hanya dua kondisi, yaitu 1 dan 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas berbagai jenis sensor yang sering digunakan dalam bidang robotika ya, maupun sistem otomatisasi. Nah, seperti yang terlihat pada slide ini, ternyata ada banyak sekali jenis sensor itu, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan apa yang ingin dideteksi. Nah, misalnya sensor proximity biasanya digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tanpa menyentuhnya. Nah, sering dipakai pada pintu otomatis atau robot penghindar halangan. Nah, kemudian ada sensor cahaya atau sinar. Ya, biasanya digunakan untuk mendeteksi tingkat kecerahan cahaya ya, terang atau gelap. Ya, misalnya pada lampu jalan otomatis. Nah, kemudian ada sensor gas. Nah, sensor ini berguna untuk mendeteksi keberadaan gas tertentu di udara sekitar kita. Nah, seperti gas LPG ya, atau karbon monoksida. Nah, nantinya menggunakan sensor gas kita dapat mengukur berapa maksudnya bukan mengukur, tapi bisa mendeteksi gas yang ada di sekitar kita, jenis gas apa ya. Nah, kemudian ada sensor suhu juga ya. Nah, sensor ini biasanya digunakan untuk mengukur temperatur lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian ada sensor gerak atau motion ya, atau PIR tadi ya, atau PIR. Nah, sensor ini biasanya digunakan untuk untuk mendeteksi adanya pergerakan ya. Nah, contohnya nantinya bisa diimplementasi pada sistem keamanan rumah. Oke, selanjutnya ada sensor jarak ya, atau ultrasonik. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengukur jarak suatu benda dengan cara memantulkan gelombang suara ultrasonik ya. Nah, kemudian ada juga sensor
getar ya, atau vibration. Nah, sensor ini biasa digunakan untuk mendeteksi getaran ya pada suatu mesin ya, atau struktur bangunan, ataupun bisa juga untuk mendeteksi getaran gempa bumi misalnya ya. Nah, kemudian ada sensor warna. Sensor ini digunakan dalam industri ya, untuk mengenali warna benda ya. Nah, bisa juga nanti ya digunakan untuk robot kita ya, yang kita buat untuk mengenali warna yang ada pada objek tertentu. Nah, dan kemudian ada juga sensor visual ya, yaitu kamera yang bisa mengenali gambar atau objek seperti pada robot cerdas itu. Nah, jadi kesimpulannya setiap sensor itu memiliki tugas khusus ya, untuk mengenali kondisi di lingkungan sekitarnya, baik itu cahaya, suhu, gerakan, gas, maupun jarak. Nah, semua data dari sensor ini nantinya akan diproses oleh microcontroller. Nah, jadi bisa dibilang sensor itu sebenarnya adalah perangkat atau peralatan input ya pada sistem robotika ya. Sehingga sistem atau robot nantinya bisa mengambil keputusan dan bertindak secara otomatis berdasarkan input data yang diambil dari sensor. Tadi kan kita sudah membahas ya tentang jenis-jenis sensor ya secara umum dan penggunaannya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail tentang masing-masing dari sensor itu, yang dimulai dengan sensor jarak ya, atau ultrasonik. Oke, jadi sensor ultrasonik ini ya adalah salah satu jenis sensor yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan suatu objek dan mengukurnya jaraknya ya tanpa menyentuh secara langsung gitu. Nah, jadi sensor ini bisa mengetahui seberapa jauh benda di depannya hanya dengan memanfaatkan gelombang suara ultrasonik. Nah, cara kerjanya cukup menarik. Sensor ini memiliki dua bagian utama, yaitu transmitter ya, atau pemancar, kemudian ada receiver ya, atau penerima. Transmitter, nah di sini akan mengirimkan gelombang ultrasonik ke arah depan. Nah, ketika gelombang tersebut mengenai objek ya, sebagian gelombang akan dipantulkan kembali ke sensor. Nah, receiver kemudian menangkap pantulan tersebut dan sistem menghitung waktu tempuhnya. Nah, dari sini bisa diketahui berapa jarak tempuhnya. Dan dari selisih waktu antara gelombang suara yang dikirim dan diterima kembali ya, sensor bisa menghitung jarak antara sensor dan objek dengan sangat akurat. Nah, sensor ini banyak digunakan pada robot penghindar halangan, robot mobil otomatis ya, atau sensor parkir mobil yang berbunyi ketika kendaraan terlalu dekat dengan benda lain. Nah, ini adalah penggunaan dari sensor jarak atau ultrasonik. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa sensor ultrasonik ini sangat penting dalam sistem otomatisasi dan robotika ya, karena memungkinkan alat untuk merasakan jarak di sekitarnya tanpa perlu menyentuh objek ya secara langsung. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sensor proximity. Nah, sensor proximity ini adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan atau jarak benda tanpa harus menyentuhnya secara langsung ya. Jadi mirip dengan sensor jarak atau ultrasonik, tetapi sensor ini jangkauannya dekat ya. Kalau sensor ultrasonik tadi kan dia bisa jauh ya, membaca jarak itu bisa sampai lebih dari 1 meter gitu. Nah, sensor ini bisa mendeteksi berbagai jenis objek ya, baik yang terbuat dari logam maupun non logam ya, tergantung dari jenis sensornya.
Tuh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali ya menjumpai penggunaan sensor ini. Nah, contohnya pada pintu otomatis di mall atau rumah sakit ya atau bandara. Nah, ketika kita berjalan mendekat, pintu akan terbuka dengan sendirinya. Nah, itu karena ada sensor proximity ini yang mendeteksi adanya objek ya. Dalam hal ini adalah tubuh manusia ya di depan pintu tersebut. Nah, kemudian sensor ini juga banyak diaplikasikan atau digunakan di mesin produksi atau pabrik ya, di mana sensor proximity ini digunakan untuk mendeteksi apakah ada benda di jalur konveyor seperti yang terlihat pada gambar ini. Sensor nanti akan memberikan sinyal ya ke mesin untuk menghentikan, mengangkat atau memindahkan barang secara otomatis ya. Nah, kemudian contoh yang paling dekat itu penggunaan sensor proximity ada di smartphone kita ya, di mana sensor proximity digunakan untuk mematikan layar secara otomatis ya ketika kita menempelkan ponsel ke telinga saat kita menelepon. Nah, jadi secara sederhana sensor proximity ini membuat sistem menjadi lebih cerdas dan efisien juga ya, karena bisa mengenali keberadaan benda tanpa perlu kontak langsung ya. Nah, teknologi ini sangat penting di dunia industri ya, otomasi dan juga robotika ya, yang akan membuat benda-benda tersebut menjadi lebih canggih. Selanjutnya ada sensor cahaya ya, yang juga dikenal dengan nama LDR ya. LDR panjangannya itu Light Dependent Resistor. Nah, sensor cahaya ini adalah komponen elektronik sebenarnya ya, yang fungsinya itu untuk mendeteksi intensitas cahaya di sekitarnya. Nah, cara kerjanya cukup sederhana. Nah, ketika cahaya yang diterima sensor berubah ya, maka nilai hambatan listriknya atau resistansinya juga ikut berubah. Nah, perubahan inilah yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang bisa nantinya dibaca oleh microcontroller ya, seperti SP32 ataupun SP8266. Nah, kalau kita lihat pada gambar slide ini ya, di sebelah kiri ini ada bentuk dasar dari komponen sensor cahaya atau LDR. Ya. Nah, di sini ada garis-garis. Nah, ini berfungsi nantinya untuk menangkap cahaya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini, nah ini adalah sensor cahaya yang sudah dalam bentuk modul ya, yang sudah dilengkapi dengan rangkaian tambahan ya, dan ada potensiometernya ya, sehingga bisa langsung digunakan untuk proyek microcontroller dengan lebih mudah lagi gitu. Selanjutnya ada sensor yang lebih canggih juga ya, yaitu sensor visual ya atau sensor kamera. Nah, sensor ini termasuk salah satu jenis sensor yang canggih karena berfungsi menangkap gambar atau citra dari objek yang ada di depannya, yang mirip seperti cara kerja mata manusia yang melihat lingkungan sekitar. Nah, jadi sensor ini dia lebih canggih itu kenapa? Karena nanti dia bisa mengenali warna, bisa mengenali permukaan ya. Ya pokoknya sama, perannya itu sama seperti mata kita atau mata yang ada di manusia ya. Nah, jadi prinsip kerja sensor kamera ini adalah mengubah cahaya yang masuk menjadi sinyal digital yang bisa diproses oleh sistem microcontroller ya atau komputer. Nah, sensor ini mampu mengenali jutaan warna. Nah, sehingga sangat berguna dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan penglihatan mesin. Nah, sensor ini juga disebut dengan mesin vision ya. Contoh perangkat yang menggunakan sensor ini adalah contohnya seperti ini, ada Pixie CMU Cam 5.
Nah, seperti yang terlihat pada gambar ya, bentuknya seperti ini. Nah, PixiCam ini modul sensor kamera yang bisa digunakan untuk mendeteksi warna, bentuk, bahkan bisa mendeteksi gerakan objek tertentu. Nah, contoh-contoh penggunaan dari sensor kamera ini ya, contohnya pada robot sepak bola ya, seperti yang terlihat di gambar ini. Nah, kita bisa melihat robot-robot yang bermain bola ya, seperti ini. Nah, robot tersebut menggunakan sensor kamera untuk mencari posisi bola, kemudian arah geraknya, serta pemain lain gitu ya, menghindari pemain lain. Nah, kemudian sensor ini juga digunakan pada pengenalan wajah ya, atau face recognition. Nah, contohnya di gambar ini ya, menunjukkan teknologi sensornya untuk mendeteksi wajah ya, dimana nantinya kamera mengenali bentuk wajah seseorang. Nah, biasanya sensor ini sering digunakan pada sistem keamanan ya, misalnya untuk membuka kunci smartphone ataupun sistem absensi otomatis berbasis face recognition. Tuh. Nah, kemudian yang juga kita sering jumpai ya di tempat-tempat mall biasanya ya, gerbang otomatis parkir. Nah, seperti contoh di gambar ini memperlihatkan sensor kamera di pintu parkir yang digunakan untuk membaca plat nomor kendaraan ya, atau mendeteksi adanya mobil yang mendekat. Nah, dengan cara ini sistem bisa membuka palang otomatis tanpa perlu petugas. Oke, selanjutnya ada sensor suhu ya, atau temperatur sensor. Nah, sensor suhu ini adalah komponen elektronik ya, yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur perubahan suhu pada suatu objek gitu. Nah, sensor ini bekerja dengan cara mengubah panas menjadi sinyal listrik sehingga bisa dibaca nantinya oleh microcontroller. Nah, contoh sensor ini seperti sensor LM35, kemudian ada DHT ya, DHT11, DHT22 yang menghasilkan keluaran analog ya, yang berupa suhu yang terukur. Nah, sedangkan ada juga sensor suhu dalam bentuk modul TPA81 yang mampu mendeteksi suhu secara digital. Nah, jadi ini lebih canggih lagi ya, dan harganya pun juga lumayan ya dibandingkan dengan LM35 ataupun DHT11 ataupun 22. Nah, sensor suhu ini banyak digunakan pada alat pengatur suhu ruangan ya, sistem pendingin, dan proyek robotik ya, untuk memantau kondisi lingkungan secara otomatis ya. Oke, selanjutnya ada sensor api atau flame sensor. Nah, di mana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan api ya, dengan cara membaca intensitas dan frekuensi cahaya yang dihasilkan dari proses pembakaran. Tuh, jadi kalau kita mau tahu ya, mau mendeteksi apakah di sekitar kita ada api yang menyala ya atau tidak, nah itu nanti kita bisa menggunakan sensor api ini. Nah, prinsip kerja sensor ini adalah ketika api memancarkan sinar inframerah atau infrared atau sinar ultraviolet ya, atau UV, nah nantinya sinar tersebut akan ditangkap oleh sensor ini. Nah, ini ada beberapa contoh sensor api ya. Yang pertama ada UV-tron. Nah, biasanya ini digunakan untuk mendeteksi nyala api yang berasal dari spektrum ultraviolet ya, jadi lebih akurat lagi. Nah, sedangkan ada juga sensor api berbasis infrared ya. Dia akan mendeteksi cahaya panas dari api. Nah, jadi kalau ditanya lebih akurat mana ya, tentunya yang sudah menggunakan ultraviolet ya. Jadi kalian bisa menggunakan UV-tron nantinya. Nah, sensor ini sering digunakan pada sistem keamanan kebakaran atau robot pemadam api untuk mengenali sumber panas dan cahaya dari nyala api. Oke, dan selanjutnya ada sensor gas ya. Nah, sensor gas ini adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur kandungan gas berbahaya atau polutan di udara. Nah, contohnya seperti karbon monoksida,
kemudian gas hidrokarbon ya, dan nitrogen. Nah, sensor ini bekerja dengan membaca perubahan konsentrasi gas di udara ya, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik yang diproses oleh microcontroller. Nah, contoh sensor ini adalah sensor MQ2 yang sering digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas LPG atau asap. Nah, sensor gas ini sangat penting untuk keamanan lingkungan dan industri ya, agar dapat nantinya mencegah kecelakaan atau keracunan akibat kebocoran gas berbahaya. Oke, selanjutnya ada juga sensor gerak ya, atau motion sensor, atau yang sering juga disebut dengan PIR ya, atau PIR. Panjangan itu adalah Passive Infrared Receiver. Nah, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya gerakan manusia atau benda makhluk hidup lain ya, berdasarkan pancaran sinar inframerah pasif ya, yang dipancarkan oleh tubuh kita atau makhluk hidup. Nah, jadi sensor ini dia tidak mengirim sinyal ya, tetapi hanya mendeteksi perubahan energi panas di sekitarnya. Yang ketika ada seorang berjalan melewati area sensor ini atau mendekat ke sensor ini, maka sensor nantinya akan mendeteksi perubahan panas tersebut ya, dan mengirimkan sinyal ke microcontroller. Nah, sensor PIR ini banyak digunakan pada lampu otomatis ya, sistem alarm keamanan, dan juga robot yang perlu melakukan deteksi gerakan. Oke, selanjutnya sensor air. Nah, sensor air ini adalah alat atau sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan zat cair. Yang namanya juga ada sensor air. Nah, seperti air hujan, air dalam wadah, atau bahkan kebocoran air. Nah, sensor ini bekerja dengan membaca perubahan konduktivitas listrik ketika air menyentuh pada permukaan sensor ini ya. Di sini ada garis-garis. Nah, ini merupakan tempat ya, ketika ada air yang mengenai wadah ini yang ada di sensor ini ya, maka nanti sensor akan mengirim sinyal gitu. Nah, sensor air ini sering digunakan dalam sistem pendeteksi hujan, pengukur ketinggian air ya di tangki misalnya, serta sistem peringatan banjir atau kebocoran air. Nah, dengan sensor ini nantinya robot dapat merespon kondisi air secara cepat dan tepat. Oke, selanjutnya ada sensor tegangan atau voltage sensor. Nah, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi atau mengukur besar kecilnya tegangan listrik ya, baik listrik direct current atau DC ataupun AC atau bolak-balik. Nah, pada suatu rangkaian atau perangkat elektronik ya. Nah, cara kerjanya adalah dengan membaca perbedaan potensial listrik ya, yang mengalir melalui sensor. Nah, kemudian mengubahnya menjadi data yang bisa dibaca nantinya oleh microcontroller. Nah, biasanya sensor ini menggunakan rangkaian sederhana yang disebut dengan voltage divider atau pembagi tegangan. Tuh. Nah, sensor ini banyak digunakan dalam sistem monitoring daya listrik, panel surya, atau alat pengukur baterai ya, agar perangkat bisa bekerja dengan aman dan efisien. Oke, selanjutnya ada sensor arus atau current sensor. Nah, sensor ini berfungsi untuk mengukur jumlah arus listrik yang mengalir pada suatu sistem. Nah, salah satu contoh sensor arus yang sering digunakan adalah ACS712 ya. Nah, sensor ini bekerja dengan cara mendeteksi medan magnet yang dihasilkan oleh aliran arus listrik ya. Kemudian mengubahnya menjadi tegangan output yang nantinya bisa dibaca oleh microcontroller. Nah, dengan sensor arus nantinya kita bisa mengetahui seberapa besar konsumsi daya suatu perangkat ya, atau robot kita. Nah, sensor ini banyak digunakan dalam sistem monitoring energi, alat proteksi kelistrikan, dan robot berbasis kebutuhan daya listrik.
Oke, selanjutnya ada sensor getar atau vibration sensor. Nah, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya getaran atau guncangan pada suatu permukaan atau benda. Nah, ketika terjadi getaran, nah nantinya sensor ini akan menghasilkan sinyal listrik yang kemudian nantinya bisa dibaca oleh microcontroller. Jadi kalau ini bergoncang, ya maka nanti dia akan mengirim sinyal yang nantinya bisa dibaca oleh microcontroller. Nah, salah satu contoh yang umum digunakan adalah sensor SW420. Nah, sensor ini peka terhadap perubahan getaran ya dan sering digunakan pada sistem keamanan. Nah, contohnya pada alarm pintu, kemudian sistem deteksi gempa ataupun sistem anti pencurian. Nah, dengan adanya sensor ini nanti robot atau perangkat elektronika dapat merespons perubahan getaran di lingkungannya dengan cepat dan otomatis. Oke, selanjutnya ada sensor accelerometer ya. Sensor ini berfungsi untuk mengukur percepatan gerak, mendeteksi getaran, serta mengetahui arah dan sudut kemiringan suatu benda terhadap gravitasi. Nah, prinsip kerja dari sensor ini adalah dengan membaca perubahan percepatan yang terjadi pada 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Nah, kemudian sensor accelerometer ini banyak digunakan pada smartphone ya, kendaraan dan pesawat. Nah, misalnya ketika kalian memutar layar ponsel ya dari posisi tegak ke miring, nah itu adalah hasil kerja dari sensor accelerometer ini. Nah, selain itu accelerometer ya juga bisa mendeteksi guncangan, ketukan maupun posisi benda sehingga cukup penting dalam sistem navigasi dan stabilisasi perangkat. Oke, selanjutnya ada sensor kompas ya. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi atau mengetahui arah dan posisi sudut suatu benda terhadap kutub bumi. Nah, sama seperti fungsi kompas manual yang biasa kita gunakan. Nah, bedanya sensor kompas ini bekerja secara elektronik ya dengan membaca medan magnet bumi. Nah, salah satu contoh sensor yang sering digunakan adalah CMP S10. Nah, sensor ini banyak digunakan pada robot navigasi, kemudian juga dipakai pada drone ya. Makanya drone itu bisa balik lagi ya ke arah tempat di mana dia diterbangkan karena ada sensor kompasnya. Nah, nantinya dengan sensor ini robot bisa kita buat ya bergerak menuju tujuan tertentu tanpa tersesat atau melenceng dari jalur. Nah, kemudian yang terakhir ada sensor warna atau color sensor. Nah, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi warna ya dari suatu objek ya berdasarkan pantulan cahaya yang diterimanya. Nah, salah satu contoh sensor warna yang sering digunakan adalah CCS 3200 yang mampu mengenali warna tanpa batas ya seperti merah, hijau, biru dan kombinasi lainnya. Nah, cara kerjanya adalah dengan membaca intensitas cahaya ya dari listrik dari setiap warna dasar ya lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik. Tuh, sensor ini banyak digunakan pada robot line follower berwarna, kemudian mesin pemilah barang ya ataupun sistem inspeksi kualitas produk di industri. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung slide ya, dimana dapat saya simpulkan bahwa sensor itu memiliki peran yang sangat penting ya dalam dunia robotika, dimana sensor itu sekali lagi berfungsi sebagai panca indera ya seperti manusia ya layaknya. Nah, bagi sistem atau robot yang memungkinkan alat tersebut nantinya dapat mendeteksi kondisi di sekitarnya dan bisa merespons ya secara otomatis. Nah, jadi tanpa sensor nantinya sebuah robot yaitu tidak akan bisa yang namanya merasakan ya atau mengetahui apa yang terjadi di lingkungannya atau di sekitarnya. Nah, semoga materi ini bermanfaat
bagi teman-teman semuanya. Kita akan lanjut dengan materi aktuator setelah ini. Nah, saya akhiri semuanya dengan selamat malam.